Puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan, shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Hari ini kita bersuka cita, kita boleh ketemu lagi dalam ibadah online kita, live streaming jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita percaya sama-sama Tuhan Yesus baik kalau kita boleh ada sampai hari ini semua karena kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan buat kita. Pagi hari ini mari siapkan hatimu, kita mau beri yang terbaik buat Tuhan, mau menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh kami bangga kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang hidup dalam hidup kami. Engkau Allah yang sungguh baik buat kami semua. Dan hari ini Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Engkau baik Bapa. Haleluya. Amin Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Yesus, kami puja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Sembah dan puji
Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami agungkan Engkau Bapa. Engkau layak disembah Tuhan, Engkau layak yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kami angkat pujian kami kepadamu Bapa. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu. Engkau layak disembah Tuhan, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Yesus, haleluya Tuhan. Kami sembah, oh Yesus, haleluya, haleluya, oh Tuhan. Terima kasih Bapa. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Oh Jesus, you are worthy of it all. For from you are all things. Yes, Lord. To you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Hallelujah. You are worthy of it all. Yes, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Jesus, you are worthy of it all. Yes, Lord. Yes, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, Lord. Day and night, night and day, and listen to rise. Day and night, night and day, and listen to rise. Everybody sing. Day and night, night and day, and listen to rise. Day and night, night and day, and listen to rise. Oh, day and night and day, listen to rise. Oh, Jesus, day and night and day, and listen to rise.
For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, you are worthy of it all. Hallelujah, hallelujah. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Haleluya, Jesus. Haleluya, Tuhan. Yes, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy, God. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Haleluya. Yes, Lord. Haleluya. Kami naikkan pujian kami kepadamu, Bapa. Ini penyembahan kami dari mulut kami, dengan segala kerendahan hati kami, Tuhan. Kami datang tersungkur di hadapan-Mu. Pagi hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami penuh dengan sukacita. Kami memberi yang terbaik buat-Mu, Tuhan. Hati kami siap menyembah-Mu, memuji-Mu, meninggikan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap buka ibadah kami pada hari ini, pagi hari ini. Biar Engkau Allah yang bertakhta di atas setiap puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu Bapa. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mungkin di emotikonnya kasih gambar tepuk tangan, kan ada ya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Kita mau bersuka, mau bernyanyi buat Tuhan. Firman Allah berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita pakai mulut kita, tangan kita. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kita mau bersuka, meninggikan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Oh, yes. Sama-sama katakan. Kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena bukan bersuka karena kebaikan-Mu, kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Amin. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku diganti ketarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya Tuhan. Kami mau bersuka di dalam Engkau Bapa. Bukan bersuka karena kebaikan, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah
rahmat-Nya baru, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru, oh, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Haleluya Tuhan, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan dengan tarian. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru, oh, oh. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Oh, haleluya Tuhan, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Amin Tuhan, hati kami bersuka Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, hati kita bersuka cita. Amin. Haleluya. Pujian ini mengatakan rahmat-Nya baru setiap hari. Amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habisnya buat kita. Kita mau memuji Tuhan lagi. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Kita mau angkat pujian ini. Boleh yang di rumah, boleh yang berdiri ya. Jangan duduk. Haleluya. Di rumah gak kelihatan, cuma berdiri. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih setia-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Oh. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerah-Nya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, Engkau sempurna bagi kami Tuhan. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerah-Nya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, yes. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Katakan aku diberkati, aku diberkati. Amin Tuhan. Aku dilimpahi. Haleluya. Allah sanggup menyediakan, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Aku diberkati Tuhan, aku diberkati. Haleluya. Kami diberkati, kami dilimpahi Tuhan. Oh, untuk menyediakan. Aku
Haleluya. Kita diberkati, kita dilimpahi oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita siap mau terima firman Tuhan pagi hari ini. Buka hatimu kepada Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus siap berfirman buat kita pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Haleluya. Sebab kami percaya bukan karena kami melihat, tapi kami percaya akan firman-Mu. Setiap janji-Mu yang selalu digenapi di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami keteguhan, Engkau berikan kami kemampuan untuk menghadapi setiap hari-hari kami ini Tuhan. Kami tetap percaya dan kami tetap berpegang kepada firman-Mu Bapa. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin Tuhan Yesus. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi. Lagi kekuatan di hidupku Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi. Sebab aku percaya, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang
digenapi di hidupku. Percaya, Yes Lord. bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah Sebab berubah. aku percaya. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dan aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Haleluya Ku Yesus. percaya, Firman-Mu yang digenapi dalam hidup kami Bapa. Firman-Mu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. tiada pernah berubah. Yes, tidak pernah berubah kasih setiamu Tuhan. Dari dahulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih-Mu, janji-Mu, bahkan penyertaan-Mu selalu dan selalu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang luar biasa kami boleh ada di hadirat-Mu. Kami menikmati Tuhan lawatan-Mu lewat pujian penyembahan. Kami semua dipuaskan oleh Engkau Tuhan. Dan saatnya Tuhan Yesus, kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang ambil alih pemberitaan firman Tuhan saat ini. Bukan kehendak hamba-Mu yang jadi Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Bapa. Dan firman-Mu disampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua Tuhan, baik jemaat Tuhan, baik semua yang melihat dimanapun berada, awan Shekinah-Mu turun, melawat, memberkati, mengurapi Tuhan, dan mempersiapkan tanah hati yang baik untuk diisi kebenaran firman-Mu. Dan lewat firman-Mu kami mau diajar, dibentuk, dibaharui sesuai apa yang Kau mau Tuhan. Dan saat ini kami mau katakan kami siap Tuhan. Berfirmanlah Engkau saat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa firman pujian penyembahan hari ini. Saya merasakan lawatan Tuhan. Saya merasakan Roh Kudus bekerja. Saudara yang di rumah, kalau saudara sungguh-sungguh di dalam pujian penyembahan, saudara pasti merasakannya. Oleh sebab itu saudara, sekalipun hanya kita tidak bertatap muka, hanya melalui media online, saya percaya ketika saudara memberi hatimu dan mempersembahkan tubuh jiwa rohmu kepada Tuhan saat ini sebagai penyembahan, sebagai ibadah yang sejati, dan Tuhan berkenan dan saudara akan merasakan sesuatu yang berbeda. Yang percaya katakan amin. Yang siap katakan haleluya. Yang mau katakan yes. Glory, puji Tuhan. Tidak berlambatan saudara. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Senior Pastor. Saya selalu sebut si Papi ya, Neta RB Rory, yang telah memberikan kesempatan saat ini untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tadi setelah saya datang, saya sempat sharing sama Lisa. Saya bilang, saya sebenarnya mau ngeyel ya sama Tuhan, karena ada satu hal yang kemarin saya dan Ibu Gembala dapat suatu hal yang luar biasa pada hari Selasa ya Bu Gem. Dan itu memberkati saya dan rasa-rasanya pengen berbagi hal itu, dan itu sebenarnya yang sudah saya persiapkan. Tapi suatu yang terjadi, Roh Kudus berbicara di hati saya untuk menyampaikan hal ini.
dan saya harus tunduk dan saya harus taat untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Dan saya percaya firman Tuhan pedang bermata dua buat saya dan buat saudara dan buat kita semua. Haleluya. Kita akan mengikuti pembacaan firman Tuhan saudara di dalam kitab Yesaya. Pasalnya yang ke-31, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Kita semua akan membacakan bersama-sama. Saudara yang di rumah, bahkan kita beberapa orang yang ada di tempat ini, kita akan membacakan bersama-sama dan saudara, kita akan mendapatkan sesuatu kalau saudara membaca dengan baik dan benar. Judul perikop pembacaan firman Tuhan saat ini adalah Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Kita mulai baca bersama-sama, 2, 3. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Ayat yang kedua, akan tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malah petaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Seperti seekor singa atau singa muda mengeram untuk mempertahankan mangsanya dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia dan tidak mengalah terhadap keributan mereka, demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan Gunung Sion dan bukitnya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Puji Tuhan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan, saudara. Saya berdoa saudara di rumah mengikuti dengan baik dan mengikuti ibadah dengan baik dan benar. Karena ada pesan-pesan Tuhan yang akan disampaikan kepada saya dan saudara dan kita harus taat lewat firman Tuhan itu saudara. Saudara, sekarang ya saat ini kita diperhadapkan, saya dan saudara gereja kita atau masing-masing pribadi lepas pribadi keluarga, kita semua diperhadapkan dengan kehidupan ini. Kita diperhadapkan dengan kehidupan ini bukan kehidupan yang biasa saja. Tetapi kita mengalami yang namanya proses. Kita mengalami yang namanya lika-liku kehidupan. Banyak yang kita hadapi, banyak yang kita alami. Bahkan ke depan lebih banyak lagi. Firman Tuhan saat ini untuk bangsa Israel, saudara. Tetapi saat ini Roh Kudus berbicara dengan kuat, ini juga buat saya dan saudara, buat kita semua, buat semua manusia, buat semua yang mendengarkannya. Dan semua yang berkata, saya anak Tuhan, buat saya dan saudara firman Tuhan ini. Kita semua sebagai makhluk manusia ya, sebagai setiap orang, setiap pribadi pasti membutuhkan yang namanya pertolongan. Sama-sama katakan pertolongan. Tidak ada di bawah kolong langit ini yang tidak butuh pertolongan. Sekalipun dia orang hebat, sekalipun dia raja, sekalipun dia penguasa, dia pasti membutuhkan yang namanya pertolongan. Membutuhkan yang namanya pengharapan. Saya, saudara, gereja juga tidak luput dari itu.
Sekalipun kita anak Tuhan, sekalipun kita orang percaya, sekalipun kita giat dalam pekerjaan Tuhan, sekalipun hari-harinya kita hidup dalam gereja, tidak luput di dalam namanya yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Gambaran firman Tuhan saat ini saudara, saya nggak mengerti tadinya. Tapi ketika ketika di dalam, saya sharing sama Lisa tadi, saya mendapatkan beberapa hal yang tidak Tuhan bagikan ketika saya merenungkan firman Tuhan ini. Oh iya, karena Lisa menyampaikan sesuatu dan saya tangkap itu. Oh benar. Ayatnya yang pertama saudara. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Siapakah Mesir? Saya membawa saudara untuk membayangkan siapakah Mesir. Di gambaran saya saat merenungkan firman Tuhan ini, Mesir itu, saya tahu itu satu gambaran negara yang luar biasa, negara yang hebat, ya negara yang hebat. Banyak hal yang ada di Mesir, banyak hal yang saya tahu, yang saya belajar tentang Mesir. Mesir itu bentuk satu lambang pemerintahan dunia yang luar biasa. Dan memang di dalam ayat ini menjelaskan dengan rinci bahwa di Mesir yang kita baca di ayat yang pertama terdapat kuda-kuda yang hebat. Terdapat kereta-kereta yang luar biasa. Terdapat pasukan berkuda yang jumlahnya banyak. Betapa hebat Mesir ini. Karena kehebatan orang Mesir ini, demikianlah orang Israel datang kepadanya. Di dalam pembacaan sebelum-sebelumnya ya, orang Israel melihat dan mereka kagum dengan Mesir. Karena yang mereka melihat dengan kasat mata mereka hebat, luar biasa. Gagah Mesir itu. Banyak keagungan di Mesir. Banyak ya kalau mau lihat bangunan-bangunan yang luar biasa di Mesir. Dan banyak pasukan-pasukan dengan baju-baju yang hebat dan luar biasa. Yang mungkin tidak dipunyai oleh bangsa Israel. Dan itu membawa kekaguman yang berbeda kepada bangsa Israel. Oleh sebab itu di dalam pembacaan ini peringatan kepada bangsa Israel oleh Nabi Yesaya bahwa celaka mereka, saudara. Israel yang berkata bahwa di Mesir luar biasa, tetapi Yesaya mengatakan di dalam memperingatkan bangsa Israel, hei celaka kalian. Celaka kalian yang mencari pertolongan kepada Mesir, yang mengandalkan kuda-kuda yang hebat, kereta yang luar biasa. Miris sebenarnya ketika kita membaca itu, miris saudara. Yang disangka hebat, yang disangka luar biasa, yang disangka dahsyat, ternyata buat Tuhan itu celaka. Bahasa Indonesia celaka, bahasa gaul sekarang apes deh ya. Apes, atau lebih ini lagi, ya celaka ya, matilah saya dan saudara. Matilah bangsa Israel saat itu ketika mencari Mesir, dikira mendapatkan pertolongan. Dan lebih dahsyat lagi apa yang dilakukan bangsa Israel, sungguh-sungguh luar biasa. Mereka tidak menganggap Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Mereka tidak mencari Tuhan saat itu ketika mereka di dalam kesesakan, ketika mereka mengalami tekanan. Saat itu bangsa Israel sedang mengalami goncangan di dalam peperangan menghadap bangsa Asyur. Mereka terhimpit oleh tekanan menghadapi bangsa Asyur. Dan satu-satunya jalan yang dikira, yang dipikir oleh bangsa Israel datang kepada Mesir. Tetapi apa yang dikira, apa yang dipikirkan menurut bangsa Israel baik dan benar, Tuhan katakan apa? Celaka, mati kamu, apes deh. Lebih seramnya lagi saudara, di ayatnya yang kedua. Akan tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka
dan tidak menarik firman-Nya. Firman Tuhan selalu digenapi, tidak pernah Tuhan bermain dengan firman-Nya. Apa yang disampaikan, apa yang diberitakan, apa yang Tuhan katakan, selalu Dia genapi. Itu firman Tuhan saat ini. Apa yang firman Tuhan katakan, celakalah, dan bahkan lebih dahsyat lagi apa? Malah petaka. Dan Dia tidak akan menariknya itu. Dia akan berlakukan kepada orang-orang, kepada bangsa Israel yang melawan dan tidak mau mengandalkan Tuhan. Saudara, bukan hanya dia malapetaka terjadi kepada bangsa Israel, saudara. Tetapi malapetaka terjadi kepada bangsa Mesir yang dimintakan bantuan oleh bangsa Israel. Wah, miris banget. Yang minta pertolongan dan yang memberikan pertolongan sama-sama dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Sama-sama digoncangkan oleh kedaulatan Tuhan. Kenapa Tuhan katakan? Orang yang meminta bantuan kepada Mesir adalah orang-orang lalim. Orang-orang lalim itu orang-orang jahat. Orang-orang yang tidak mengenal atau tidak mau mendengarkan Tuhan. Firman Tuhan katakan lewat Yesaya, apa yang disampaikan Yesaya pada saat ini. Orang Mesir itu hanya manusia. Mereka bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka itu makhluk yang lemah. Bukan roh yang berkuasa. Kenapa bangsa Israel harus datang kepada orang-orang yang lemah? Kepada orang-orang yang tidak berkuasa, kepada buatan yang bukan buatan Tuhan, yang bukan hanya datang kepada manusia, bukan sesuatu yang hebat kalau datang kepada manusia, saudara. Tuhan mengacungkan tangannya, tergerincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Mereka sekaliannya habis binasa. Mesir dan Asyur dibinasakan oleh Tuhan. Dihancurkan kekuatan, apa yang menjadi kekuatan Israel, yaitu Mesir saat itu, dihancurkan oleh Tuhan. Dihancurkan oleh Tuhan. Saudara, saya diingatkan Tuhan, hari-hari ini kita dalam tekanan. Masa pandemik, masa corona belum berakhir ya. Bahkan mungkin akan berkelanjutan, akan panjang. Begitu juga dengan kehidupan saya dan saudara. Lepas dari pandemik, ada banyak tekanan dan masalah yang datang. Hari-hari ini dan bahkan nanti. Akan banyak tekanan, akan banyak pressure yang akan dihadapi oleh orang-orang percaya. Yang firman Tuhan katakan saat ini, saudara. Yang firman katakan saat ini, saudara, bahwa kita boleh saja, saudara, mengharapkan bantuan atau pertolongan. Tetapi yang kita ingat harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Harus sesuai maunya Tuhan. Gereja kita mengalami suatu hal yang luar biasa. Ini sudah hari yang ke-52 ya. Hari ke-52, ya, hari ke-52. Dan hari ke-29 kita berdoa. Benar ya Pak Gembala? Hari ke-29 kita berdoa dan hari ke-52 kita mengalami goncangan. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya coba, ya segala sesuatu firman Tuhan katakan introspeksi diri. Dan satu hal saudara, hari-hari ini
saudara dan saya juga diperhadapkan dengan tekanan pekerjaan, keuangan. Benar? Masalah perekonomian. Firman Tuhan ingatkan saat ini. Kepada siapakah saya dan saudara akan melayangkan pandangan kita meminta pertolongan. Tadi saya bilang kepada Tuhan, gereja kami melakukannya Tuhan. Dengan ya, ketika saya membacakan harus jadi rema dulu buat saya firman. Saya bilang gereja kami melakukannya Bapak. Saya tangkap ini. Kenapa? Ketika hal ini terjadi, apa yang kita lakukan pada malam hari setelahnya? Semua. Apa ya? Ada yang masih ingat yang di ruangan ini atau di rumah boleh tulis. Nah, Marlon boleh memperhatikan. Kalau udah benar biar nanti dapat reward dari Pak Gembala. Apa yang dilakukan gereja kita saat itu? Ketika ada goncangan, ketika masalah datang, ketika habis semuanya, apa yang gereja kita lakukan saat itu? Apa? Berdoa. Di rumah, apa yang kita lakukan saat itu? Semua yang mengikuti saat itu, gereja kita, semua umat Tuhan yang mengikuti saat itu, apa yang dilakukan? Merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa kepadanya. Orang yang berdoa adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang berdoa, orang yang tahu kekuatannya tidak ada. Orang yang berdoa dia tahu kepada siapa dia meminta pertolongan. Karena yang kita hadapi sekarang itu bukan hal yang mudah saudara. Hal yang sulit, hal yang sulit, hal yang sulit. Sangat sulit sekali. Ya, Pak Kiki kalau dengar proyek yang harusnya sudah goal ke depan. Tapi tertunda. Tertundanya bukan 1-2 hari. Bukan 1-2 bulan. Berbulan-bulan. Pada siapa kamu meminta pertolongan? Kepada bos besar cepat cairkan dana? No. Atau ada satu pekerjaan yang dikira-kira hasilnya Tuhan sudah terlalu berharap. Wah ini ada sesuatu yang akan goal. Tapi apa yang Tuhan buat? Berbeda. Ini cross check lagi saudara. Saya dan saudara. Saya tadi sampaikan ke Lisa. Wah saya lagi mengharapkan sesuatu. Tapi saya dihajar oleh firman Tuhan ini. Dan saya harus meng-cross check lagi hati saya. Apakah ini berkenan kepada Tuhan? Apakah ini saya tidak akan mendapat celaka? Apakah saya tidak akan mendapat malapetaka? Tapi apakah ini berkenan kepadanya? Hari ke-29 kita berdoa. Saya berharap dan gembala selalu men-sharekan ya, selalu menghimbau dan selalu tidak jemu-jemu untuk mengingatkan kekuatan saya dan saudara, kekuatan gereja kita adalah doa saudara. Kekuatan kita tidak bisa kepada siapa-siapa. Sekalipun kita ada orang-orang hebat. Tapi firman Tuhan sampaikan saat ini, kalau kita mengandalkan itu kita celaka dan kita akan mendapatkan malapetaka. Dan yang akan kita lakukan saat ini adalah benar-benar menaruh harap kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan satu-satunya penolong yang hebat. Satu-satunya penolong yang luar biasa. Yang sanggup menerobos, yang sanggup membuka pintu yang tertutup. Yang sanggup membuka tingkap, yang sanggup mencurahkan berkat. Kalaupun berkat yang kita perlukan. Atau yang kita perlukan kesembuhan, atau yang kita perlukan beban dilepaskan yang terhimpit, atau satu keterikatan yang harus dibebaskan. Saudara saya sampaikan saat ini, apabila saudara datang kepada hal-hal yang duniawi, yang hanya akan membuat Anda celaka, bertobat saat ini. Ketika Anda mau datang kepada orang pintar untuk suatu permasalahan Anda saat ini, ataupun Anda mau datang kepada orang hebat saat ini, tolak dalam nama Yesus, segera bertindak, bertobat, dan minta ampun kepada Tuhan, berbalik dari jalan yang benar, sehingga malapetaka dan celaka tidak menimpamu.
Dan yang kamu andalkan hanyalah Tuhan Allahmu. Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-5. Boleh serahkan kepada Ibu Gembala baca. Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-5, saudara boleh mendengarkan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Lebih dahsyat lagi saudara, Tuhan bilang apa? Terkutuklah. Sudah celaka, sudah malapetaka, terkutuk lagi. Ampun Tuhan, minta ampun kalau begini ya. Jadi jangan sekali-sekali kita mengandalkan yang namanya kekuatan manusia ataupun kekuatan kita sendiri. Mari saudara bersama-sama, saya, saudara, kita semua andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Ucapkan di hatimu, ucapkan di perkataanmu, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan sampai Tuhan menjawab doamu. Andalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan cara-caranya yang hebat dan luar biasa. Kadang, saya ingat tuh khotbah dari Pak Gembala berapa tahun lalu. Kadang Tuhan akan memimpin kita di saat keadaan yang tidak masuk akal. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Asalkan kita mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan saya, bukan kekuatan saudara, ataupun kekuatan di luar Tuhan. Uang yang saudara punya berapa saudara? Uang itu akan habis. Kekuatan, jabatan yang Anda punya, itu bertahan berapa lama? Itu ada periode. Tidak bisa diandalkan. Karena apa yang disampaikan firman Tuhan saat ini, Mesir itu hanyalah manusia. Dan apalagi yang disampaikan, kereta-keretanya itu lemah, pasukan-pasukannya itu lemah. Jadi kenapa kita tidak datang kepada kekuatan yang luar biasa, yaitu kekuatan Tuhan Yesus Kristus. Apalagi kita anak-anaknya, hamba-hambanya, milik kesayangannya, kepunyaannya yang luar biasa. Sekali lagi saudara, andalkan Tuhan Allahmu. Jangan mengandalkan kekuatan di luar manusia. Saya pun bertobat dari hal itu. Saya harus sampaikan, saya juga harus bertobat dari hal itu. Saya nggak mau melakukan itu. Kalau saya harus melakukan itu karena saya tidak mau mendapat celaka seperti bangsa Israel. Dan saat ini sudah diperingatkan. Dan saat ini sudah diingatkan. Kalau tidak mau dapat celaka, tidak mau dapat malapetaka, andalkan Tuhan. Dalam segala aspek hidupmu. Dalam masalahmu saat ini. Masalah seberat apapun. Khotbah Pak Gembala 2 minggu lalu. Dia sanggup berikan jalan keluar. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Apalagi kita mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, pasti pencobaan itu akan kita dapat jalani saudara. Andalkan Tuhan, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Dan yang terakhir saudara, 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-11. Selain mengandalkan Tuhan, apa yang kita lakukan sampai pada hari ke-29 ini, yaitu doa. Cari Tuhan dan kekuatannya. Karena di dalam kita berdoa dan mencari Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan dan kita akan mendapatkan jawaban Tuhan. Dan kita akan dapat sanggup melakukan banyak perkara bersama dengan Tuhan. Ya, Tuhan akan memberikan kita hikmat, kecakapan dan luar biasa banyak hal yang akan Tuhan berikan. Ketika doa ini kita lakukan, ketika kita mencari Tuhan dan kekuatannya, mencari wajahnya selalu setiap waktu. Hari ke-29 tetap taat melakukannya karena itu yang dikehendaki Tuhan. Saya baru tahu kenapa Tuhan menyampaikan ini, karena ini yang Tuhan mau. Terus berdoa Ebenezer, terus berdoa jemaat Tuhan, terus berdoa anak-anak Tuhan. Karena itu yang bisa kita lakukan untuk
mengandalkan Tuhan. Karena itu yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan jawaban dari setiap masalah kita. Setiap persoalan kita, setiap apa yang kita alami dalam tertekan, jangan kita memberontak saudara. Nanti kita jadi seperti bangsa Israel. Sekali-sekali Anda dan saya berontak, yang akan terjadi saya ingatkan lagi seperti bangsa Israel atau Mesir. Apa? Dihancurkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu yang harus kita lakukan, Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Silakan Ibu Gembala. Yeremia 17 ayat ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Haleluya. Saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menaruh harap kita kepada Tuhan, ayat ini sudah sering saudara dengar, saudara baca, tapi harus dipraktikkan saudara. Harus dilakukan, harus dihidupi menjadi gaya hidup saya dan saudara. Sehingga itu menjadi rema. Sering, oh itu kadang ada di medsos, ada di mana. Tapi dilakukan tidak. Di share oke, sering, banyak kali. Tapi dilakukan jarang. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Saya percaya celaka, malapetaka, apapun itu tidak akan menimpa saya dan saudara. Tidak akan menimpa Ebenezer. Karena kita mau melakukan ketaatan di dalam Tuhan. Kita mau melakukan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan. Bahwa kita hanya mau mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Dan ini akan kita lakukan. Diingatkan kembali. Lakukan dengan ketaatan. Jam-jam doamu. Karena itu merupakan kunci di dalam segala sesuatu. Bukti kita mengandalkan Tuhan, kita berdoa. Karena kita manusia biasa. Kita manusia lemah. Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Lewat doa, lewat pujian, lewat penyembahan. Lakukan itu setiap hari. Dan Ebenezer Ministry hari ke-29 terus berdoa. Bukan cuma sampai hari ke-29. Berdoa setiap hari, seperti yang disampaikan oleh Gembala, bahwa hari-hari ini hari-hari doa untuk kita. Hari-hari ini adalah hari-hari kita menanti pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Lakukan ini dalam hidupmu. Tidak mengandalkan kekuatan di luar. Andalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mengundang semua pemusik. Dan saya menyerahkan langsung kepada Bapak Gembala. Kita angkat pujian yang terakhir tadi. Haleluya Yesus. Sebab kami percaya Tuhan. Bukan karena melihat, tapi kami percaya karena kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kira labasya takara labara labasya. Kira labara labasi dibikira labara labara labara. Kira pasya takara labaya rabasya daya. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena
Nyanyikan nyanyian ini melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, dari awal aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Percaya. Aku mari kita mengangkat tangan kita dengan penuh keyakinan. Kita nyanyikan nyanyian ini. Aku percaya, bukan percaya kepada Mesir, bukan percaya kepada hal-hal duniawi, tapi kami percaya kepada Engkau Tuhan kami. Kau segala-galanya bagi kami, Tuhan yang merupakan andalan kami. Kami mengagungkan Engkau. Itulah sebabnya aku percaya. Kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat-Mu terjadi. Kami percaya dan kami meyakini bahwa Engkau andalan kami, bukan mengandalkan kepada dunia, bukan mengandalkan manusia, tetapi kami mengandalkan Engkau Tuhan kami. Bukan kami mengandalkan kemegahan-kemegahan yang secara analogi seperti kemegahan bangsa Israel pada zaman perjanjian lama. Tetapi kami percaya kepada Tuhan kami yang merupakan jawaban atas setiap persoalan, setiap pergumulan hidup kami. Engkaulah Tuhan kami yang adalah jawaban atas semuanya. Kami percaya bahwa apa yang terjadi di gereja kami ini merupakan seizin Tuhan dan masuk dalam bagian rencana Tuhan bagi gereja ini. Kami hanya tunduk dan percaya kepada Engkau Tuhan kami, segala-galanya bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan akan melawat umat-Mu yang ada di rumah-rumah yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini. Tuhan akan melawat, memberkati mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan akan menjamah, Tuhan akan pulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang punya masalah, Engkau berikan jalan keluar di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Dan Engkau bebaskan kami sehingga kami memperoleh kemenangan demi kemenangan sebagaimana janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengakhiri ibadah ini dan saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat yang dari Allah Bapa, berkat yang dari sorga yang datang dari Bapa sorgawi turun ke atas kita, dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus memenuhi kita semuanya dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
Saudara-saudara sekalian, Tuhan memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus Sang Penebus memberkati kita semuanya. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Amin. Puji Tuhan.